Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Manurung dengan NIM 1112301 dari program studi S1 Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum week 10 di topik First Order Logic. Jadi dalam First Order Logic atau kalau kita singkat dengan FOL, kita akan menggunakan sintaks seperti king atau join atau dalam bentuk uh, seperti berikut. Itu kan semua X, Y, brother X, Y. Tanda panah sibling X, Y. Jadi kalau saya jelaskan bahwa semua saudara laki-laki dari X dan Y adalah kembaran dari si X, Y. Selanjutnya di Kanren itu kita akan merepresentasikan hal tersebut sebagai berikut. Pertama itu dia akan direpresentasikan sebagai variabel yang akan didefinisikan menggunakan varchar, kemudian relasi atau predikat didefinisikan menggunakan relation, dan yang ketiga ada fakta didefinisikan menggunakan fact, dan yang keempat ada aturan didefinisikan menggunakan when untuk implementasi implikasi. Jadi yang pertama itu kita masuk ke implementasi. Pertama itu ada latihan satu untuk mendefinisikan fakta dan aturan sederhana. Jadi dia akan mengimport library Kanren from Kanren import relation fact run var conde. Jadi ini adalah eh, representasi yang ada di Kanren tadi yang saya jelaskan. Ada relation, ada fakta, ada run, ada varchar, ada conde juga. Jadi eh, pertama dia akan mendefinisikan variabel X itu untuk anak dan Y itu untuk orang tua. Kemudian dia akan mendefinisikan relasi ayah dan orang tua atau si anak ini kan tadi orang tuanya ayah kan orang tua ada juga ayah orang tua dari si ayah. Terus kemudian dia akan menambahkan fakta ke knowledge base bahwa fakta ayah itu jadi si Budi ini adalah ayah dan si Andi ini adalah anak dari si Budi. Kemudian seperti berikut. Kemudian ada membuat aturan. Jadi jika X adalah ayah dari Y, maka X itu adalah orang tua dari Y. Selanjutnya dia akan menanyakan siapakah orang tua dari Andi. Kemudian dia akan menampilkan hasil. Dia akan ngeprint orang tua dari Andi adalah list hasil orto Andi. Jadi ketika kita menjalankannya, keluar bahwa orang tua dari Andi itu adalah Dewi dan Budi. Si Andi kan ini kan, ini. Andi itu adalah anak dari si Dewi. Terus si Andi itu adalah anak dari si Budi. Contohnya kalau Budi ini adalah ayahnya dan ibunya itu adalah Dewi. Jadi aturan atau orang tua rules sekarang itu kita mendefinisikan sebuah fungsi orang tua rule X dan Y yang akan menggunakan konde untuk memeriksa apakah ada fakta bahwa X-nya itu adalah ayah yang dan Y itu melalui relasi ayah X, Y. Kemudian kita masuk ke latihan 2. Jadi pada latihan 2 ada study case colonial waste atau inferensi lanjutan dari latihan pertama. Jadi di sini ada pertama kita akan pastinya mengimport library Kanren. Kemudian kita akan mendefinisikan variabel. Jadi X sama dengan varchar. Jadi ini adalah variabel untuk orang yang dicurigai. Kemudian mendefinisikan relasi. Di sini ada murderer sambungan relation. Jadi murderer ini menyatakan bahwa X adalah seorang pembunuh. Kalau robbery ini menyatakan bahwa X itu terlibat dalam perampokan. Kalau kriminal itu menyatakan bahwa X itu adalah seorang kriminal. Dengan fakta-fakta sebagai berikut. Kalau murderer itu Colonel West adalah seorang pembunuh. Robbery itu Colonel West terlibat dalam perampokan. Kalau murderer itu John adalah seorang pembunuh. Kalau robbery itu John juga terlibat dalam perampokan. Selanjutnya kita akan menambahkan aturan bahwa seseorang yang terlibat dalam pembunuhan atau perampokan adalah seorang kriminal. Jadi seseorang yang terlibat dalam pembunuhan itu juga merupakan seorang yang terlibat dalam kriminal. Kan tadi John itu seorang pembunuh, berarti John itu juga harus seorang kriminal.
Selanjutnya dia akan menyatakan apakah Kolonel West adalah seorang kriminal atau enggak. Yang kemudian akan menampilkan apakah Kolonel West seorang kriminal. Jika ya, dia akan menghasilkannya. Jika tidak, dia akan menghasilkan false. Jadi ketika kita jalankan Python praktikum val 2p, dia akan keluar apakah Kolonel West seorang kriminal. Ya, kenapa? Karena di sini kan tadi udah jelas kan di fakta yang diberikan ke knowledge base bahwa eh murderer itu Kolonel West adalah seorang pembunuh, terus robbery, Kolonel West terlibat dalam perampokan. Berarti dia kan tadi menambah aturan bahwa seseorang yang terlibat dalam pembunuhan atau perampokan adalah seorang kriminal. Di sini Kolonel West itu terlibat dalam pembunuhan, berarti pembunuhan dan perampokan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Kolonel West itu juga merupakan seorang kriminal. Terus selanjutnya kita masuk ke tugas latihan. Di sini tugas satu itu kita disuruh untuk menelusuri rantai inferensi. Jadi kita disuruh untuk menjalankan query satu persatu pada kode latihan kedua atau kode ini. Kita disuruh untuk menuliskan dan menjelaskan hasilnya, mengapa query tersebut berhasil atau gagal, dan aturan apa yang digunakan untuk kalian untuk menemukan jawabannya. Jadi soal pertama itu query satu, apakah Kolonel West seorang pembunuh? Jawabannya itu ya. Jadi berdasarkan fakta yang dimasukkan dalam knowledge base ini, aturan yang digunakan bahwa kalian mencari fakta murderer bahwa Kolonel West itu adalah seorang pembunuh. Jadi karena kasus ini atau fakta ini, query akan berhasil dan hasilnya itu adalah ya. Kemudian yang kedua, apakah Kolonel West terlibat dalam perampokan? Fakta yang dimasukkan ke knowledge base juga mengatakan bahwa Kolonel West itu terlibat dalam perampokan. Di sini ada fakta robbery West sama dengan Kolonel West itu terlibat dalam perampokan. Jadi yang ketiga, apakah John seorang pembunuh? Jawabannya itu ya, kita bisa melihat di fakta yang diberikan di knowledge base. Kemudian selanjutnya, apakah John terlibat dalam perampokan? Juga jawabannya itu ya, di fakta yang diberikan di knowledge base bahwa John juga terlibat dalam sebuah perampokan. Terakhir, apakah Colonel West seorang kriminal? Jawabannya itu ya, kenapa? Karena di aturannya itu bahwa jika seseorang terlibat dalam pembunuhan atau perampokan, dia juga merupakan seorang kriminal. Di sini Colonel West itu terlibat di keduanya. Dia terlibat di pembunuhan, dia terlibat juga di perampokan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa eh, dia itu seorang kriminal. Selanjutnya oh tugas kedua, di sini kita disuruh untuk menambahkan aturan baru atau saudara kandung. Ini adalah perluasan kode yang telah saya buat di latihan pertama di sini. Jadi dengan menambahkan relasi baru atau saudara X, Y dan membuat aturan untuk mendeteksi siapa saudara kandung dia dari seseorang berdasarkan fakta bahwa mereka memiliki orang tua yang sama. Jadi berikut adalah langkah-langkah kalau kita ingin membuat studi case tugas kedua berikut. Pertama itu kita akan mendefinisikan relasi baru. Jadi relasi saudara akan menghubungkan dua orang jika mereka memiliki orang tua yang sama, tetapi bukan orang yang sama. Mereka hanya memiliki orang tua yang sama. Selanjutnya ada aturan logika. Jadi aturan untuk saudara X, Y adalah X dan Y adalah saudara kandung. Jadi mereka itu memiliki orang tua yang sama. Atau orang tua Z, X dan orang tua Z, Y. Dan X tidak sama dengan Y atau dia itu different ya. Kemudian kita akan menuliskan aturan dalam kode. Jadi kita akan menggunakan kode untuk menyatakan bahwa logika AND dan differ X sama Y untuk memeriksa bahwa X tidak sama dengan Y. Kemudian membuat query untuk menemukan saudara kandung si Andi. Jadi berikut adalah code yang sudah saya buat. Jadi pertama itu pastinya kita akan mengimport library Kanren. Kemudian kita akan mendefinisikan variabel.
X itu untuk anak, Y itu untuk orang tua, dan Z itu adalah untuk orang tua yang sama. Tadi kan X itu different dari Y kan, bahwa anak itu nggak berbeda kan. Yang sama itu adalah orang tuanya. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan relasi ayah, orang tua, dan saudara. Ayah itu ayah, orang tua, dan saudara. Kemudian kita akan menambahkan fakta ke knowledge base bahwa ayah itu ayah, jadi Budi itu adalah anak dari ayah dan Andi itu adalah anak-anak dari ayah. Sama seperti knowledge base pada praktikum sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan fakta orang tua menggunakan relasi orang tua. Bahwa fakta yang pertama itu Budi dan Andi itu adalah satu orang tua, Dewi dan Andi itu satu orang tua, Budi dan Citra adalah satu orang tua, dan Dewi dan Citra adalah satu orang tua. Kemudian kita akan membuat aturan bahwa jika X dan Y memiliki orang tua yang sama, maka mereka adalah saudara kandung. X dan Y memiliki orang tua yang sama dan X tidak sama dengan Y. Kemudian kita akan menanyakan siapakah yang merupakan saudara kandung dari Andi. Dia akan menampilkan hasil ketika kita membuatnya di terminal, dia akan ngeprint saudara kandung dari Andi adalah berikut-berikut. Python tugas 2. Oh iya. Jadi akan keluar saudara kandung dari Andi adalah Andi. Bahwa si Andi ini kan tadi si Dewi kan. Berarti saudara kandung si Andi ini adalah Dewi. Selanjutnya kita masuk ke tugas 3. Kita akan masuk ke tugas 3. Di sini kita disuruh untuk membuat studi case mini atau makanan. Jadi membuat knowledge base. Jadi kita disuruh untuk mendefinisikan fakta dan aturan dalam Kanren. Kemudian kita akan menerapkan aturan logika bahwa kita harus menerapkan atau kita harus menghubungkan fakta seperti jika seseorang suka makan jenis daging, maka orang tersebut adalah karnivora. Atau kalau P-nya itu seseorang itu suka makan daging, G-nya itu adalah dia karnivora. Berarti P maka Q. Selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan query untuk menemukan jawaban atas pernyataan siapakah yang karnivora. Berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi pertama itu pastinya kita akan mengimport library Kanren, kemudian kita akan mendefinisikan variabel. X itu adalah variabel untuk orang dan Y itu adalah makanan. Contohnya kan tadi kan aku bilang kan bahwa jika seseorang suka makan daging, berarti dia itu adalah karnivora. Berarti jika P maka Q. Selanjutnya kita akan mendefinisikan relasi. Ada relasi suka, ada relasi jenis, dan ada relasi karnivora. Selanjutnya kita akan menambahkan fakta ke knowledge base. Fakta kalau suka, Budi itu suka bakso, Budi suka sate, Ani suka soto, bakso suka bakso itu merupakan daging, sate merupakan daging, dan soto itu merupakan kuah. Berarti dari sini dapat kita simpulkan kan bahwa si Budi itu adalah karnivora karena dia kan suka makan bakso sate, sedangkan bakso dan sate itu adalah daging. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa P itu jika dia suka daging, berarti Q itu dia dia adalah karnivora. Kemudian kita akan membuat aturan bahwa jika X suka makanan Y dan jenis Y adalah daging, maka X itu adalah karnivora. Selanjutnya kita akan menanyakan siapakah yang merupakan seorang karnivora. Jadi ketika dia dijalankan, dia akan mengeluarkan hasil siapakah yang merupakan seorang karnivora. Harusnya jawabannya adalah Budi, karena dari fakta yang kita masukkan ke knowledge base, kita udah tahu. Ketika kita jalankan Python, tugas 3 vol, iya. Dia keluarkan bahwa siapakah yang merupakan seorang karnivora, jawabannya adalah Budi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.